على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله حبيبي وهدى هدى cinta Rasul juga ulama kami ini pemuda bangsa selalu siap bela agama. Ahlussunnah ajaran kami, Asy'ariyah aqidah kami. Ahlussunnah ajaran kami, Asy'ariyah aqidah kami. Syafi'iyah mazhab kami, ulama panutan kami. Bersama huda bermuda maju, bekal akhlak dan juga ilmu Rasulullah yang kami. Yo najo ki yang lebih. Najo ya. Ini agama dulu. Ahlussunnah wal Jamaah adalah pengikut Nabi dan sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah adalah pengikut Nabi dan sahabat. Itu yang betul kan? Ahlussunnah. Banyak ikut Nabi itu, anak ikut sahabat. Cocok dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ada ikut sahabat juga, tidak mengikuti Nabi. Akan berbeda cocok. Nah, baik. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu pengikut Nabi dan para sahabat. Ini ada saya. Jadi nada lejenya sunnah masanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kesimpulan Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok atau pengikut Nabi dan para sahabat. Baik. Kemudian perpecahan umat Islam. Bukan berlebihan saya jelaskan. Nah, karena kuronyo bukan hanya Ahlussunnah. Kemudian paham yang bagi kuronyo ataupun di dunia dilakukan secara umum bukan hanya Ahlussunnah, tetapi lekat pemahaman yang lain selain Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika Rasulullah matangna, jadi Rasulullah nak pegang umat nabinya akan terpecah. Nah, di dalam hadis pegang Nabi, jadi Yahudinya akan pecah menjadi pada bawah kelompok. Nah, Yahudi pecah menjadi 71 kelompok. Kemudian Nasrani 72. Umat Nabi 70 kelompok pecah. Nah, jadinya kali dipegah oleh Nabi belah abad yang kalewat. Jadi dipegah innal yahuda iftarakat ala ihda wa sab'ina firqatan. Yahudi pecah menjadi 71 kelompok dan Nasrani pecah menjadi 72 dan akan pecah umat ini di atas 73 kelompok. Kulluha finnar kata Nabi. Semuanya di dalam neraka illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok. Nah, sahabat kelompok guys daripada 70 hebohnya yang menjadi penghuni surga. Itu yang oleh para sahabat. So ya Rasulullah, sahabat kelompoknya yang menjadi penghuni surga. Jawab ya Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Satu pemahaman yang aku dan para sahabatku berada di dalam pemahaman tersebut. Dan oleh Nabi
yaitu kelompok yang mengikuti pemahaman Lut dan pemahaman sahabat Lut. Ataupun menyebab di hadis langsung jelas Nabi ini jawab, so ya Rasulullah sapa kelompoknya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi sapa kelompoknya itu yang menjadi penghuni surga. Nah, 70 kelompok kira-kira kelompoknya. Insya Allah. Kita yang ahlu sunnah. Ya. Nah, dan kita yakin dia insya Allah jika azasur lagi bukan ahli goreng dia berdoa hukum mulyadi. Jadi memang kita yang ngedesain oleh Allah Taala untuk menjadi ahlus sa'adah. Dan kita yang harus berbangga, harus berterima kasih kepada Allah Taala dipilih kita yang kepada umat Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad. Lalu kelompok hadis bahwa umat Nabi Muhammadnya mandung dalam surga. Heboh, dibagi heboh kelompok. Sepertiga yang pertama tabang surga tanpa hisab. Sepertiga yang kedua, ahli Nabi akan tabang surga, tetapi tidak dosa, cuma langsung lupa ampun oleh Allah Taala. Sepertiga yang terakhir membawa dosa kal jibal, lagi-lagi gunung rayu dosa kira. Duda ni timang li Allah Taala para malaikat. Nepegah li para malaikat duda. Ya Allah hanya umat Nabi Muhammad nyo rayu ta dosa. Tetapi awaknya beriman, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijawab oleh Allah Taala. La ja'altu man akhlasa li bi syahadah kaman kadzababi. Wahai malaikat, ulun jadikan umat-umat yang mengucap kalimat syahadat seperti orang-orang yang mendustakan aku, kata Allah Taala. Adkhiluhumul jannah, utamang awaknya dalam surga. Ya, jadi kemungkinan gitu ya. Umat Nabi Muhammad tabang surga. Yang penting hatra imannya berselamat. Baik. Jadi di antara 70 golongannya dari umat Nabi Muhammad hanya satu yang menjadi ahlu sunnah. Hanya satu yang menjadi penghuni surga. Pertanyaan kedua. Teman-teman, 70 kelompoknya. Ya, kalian yang pertama yaitu Al-Haruriyah, kelompok Khawarij generasi awal. Al-Haruriyahnya nama pulau antara Makkah dan Madinah. Jadi ini Khawarij yang bentrok, yang tubir daripada kepemimpinan generasi awal. Jadi bangsa Nabi nya mulai nampak kaum Khawarijnya. Kemudian Al-Haruriyahnya pecah menjadi 12 kelompok. Jadi dari Al-Haruriyah pecahlah menjadi 12. Kemudian yang kedua yaitu Ar-Rafidhah, penganut Syiah yang menolak kekhalifahan Rasyidin pertama. Syiah. Mungkin menyatakan Bapak YouTube ataupun video dia kan nata mengalan yang pohon roh. Nanti ulang Sayyidina Ali ya. Ayo mengingkar ataupun adipati Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang ketiga yaitu Jabariyah, kelompok yang meyakini bahwa manusia tidak ada pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Gedayo, menurut kelompoknya. Menurut kelompok Jabariyah, gedayanya bersih lagi kapul. Hoi kumpul yang kena tanpa ada pilihan. Kerana tidak ada pilihan. Ada yang itu pilih rumah juga, anak tujuan tahun dong karena yang naruh. Nah, pilihan. Nah, berarti kan kelompok Jabari lagi kupuh ilau mana? Hoi pun ompak aku kena ju. Nyanyi kelompok Jabariyah. Yang ini benar. Kemudian yang keempat Al-Qadariyah, lawan daripada Jabariyah, yaitu kelompok yang meyakini bahwa perbuatan makhluk bukan Allah yang menciptakannya. Pun kita so yang cipta roh
Yang menurut pemahaman Qadariyah. Inyo kira-kira? Tuh. Gimana? Hai ada mengakar. Jadi Gedeo tidak mampu menciptakan perbuatan sendiri. Cuman Mbak Gedeo yang Nabi pilihan. Tuh teman Ahlussunnah yaitu di antara Jabariyah dan Qadari. Ahlussunnahnya pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Kan Gedeo yang pegang perbuatan dan semata-mata Gedeo bukan dipaksa, tetapi pilihan pertengahan. Kemudian yang ke-5 yaitu Al-Jahmiyah, kelompok yang meniadakan sifat-sifat Allah. Nah, kita baka mukhalafatu lil hawadis yang sifat doanya hana juga. Jika Tuhan juga hana sifat-sifat. Nah, ini kelompok Jahmiyah. Kemudian yang keenam Al-Murji'ah, kelompok yang meyakini bahwa ibadah dan maksiat tidak ada kaitan dengan iman. Yo, Al-Murji'ah. Jadi taat Gedeo, maksiat Gedeo ada hubungan dengan iman. Padahal menurut Ahlussunnah ada hubungan. Kemudian, nah, itu contoh gitu. Bang Muhammad Reza, tiga mengatakan kemerdekaan kerayu, he malam. Apakah buku mati kita kira-kira? Gimana? Kira-kira? Kan? Cukup mengatakan mengatakan berikir juga lam nata. He malam. Jubili mata kerayu apakah mati kita? Nah, itu karena saatnya iman Gedeo sedang meningkat. Bukan karena ibadah. Urang tiga kupun masih gening mati buku masih keraju. Ajak nam berarti ya dan maya. Dan kemari berada karena saatnya iman sedang adu. Nah, jadi menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ibadat dan maksiat sangat mempengaruhi iman gitu. Artinya iman manusianya ada kala naik, ada kala turun. Kemudian yang ketujuh yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok yang ikut Nabi dan ikut sahabat. Nyokuh kelompok yang benar. Nah, perle tak pernah yang 70 kelompok ya. Perle. Kira-kira Padim Tun habis ada pun Tina wate perle dia untuk dapat pahami 70 kelompok ya. Ya? Perle. Pele, itu bohong dah. Yo Ahlussunnah ya Muhammad. Kabeh menguasai kibat pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Galau kan? Urang pada itu enggak? Galau kemah. Lo saboh galau apa? Pada itu thonru perlewatnya untuk dapat pahami ya nampak kelompok. Tak kali juga. Ada ilmu mereka. Ilmu. Ahlussunnah wal Jamaah galau apa dapat pahami. Nah, cuman anak perlu pahami kata yang lain, cuman beliau cukup tahu yang betul. Nah, karena punya yang betul kata tadi, yang salah, tiga saya keroi. Lagi orang turi mana saya turi, mana saya turi sempat naik, sempat anggamen, sempat belum. Kami yang turi, ite yang turi, lumo yang turi, yang turi mana saya. Biucok mana boleh mak gahanya kacau mana? Salah cok kira-kira. Salah, bukan karena iduri yang betul. Yang lagi ambil. Ya. Kemudian, ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tak akui roda Ahlussunnah. Pernah aku berdiri? Yang ciri-ciri. Tanda. Itu lagi contoh mana orang gampang tak ikut karena binatang lain yang ikut. Untuk datang mana ada buah haju. Ini untuk datang Ahlussunnah wal Jamaah pada yang membedakan dengan ajaran ataupun aliran yang lain. Jadi ketanda aja ini cuman yang sangat prinsip, yang sangat mendasar dua. Yang pertama mengikuti imam
ahlu sunnah wal jamaah, yang kedua mengikuti kelompok terbanyak. Nyo adalah dua buah tanda yang sangat mendasar bagi ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan mengikuti imam ahlu sunnah wal jamaah, gunakan pengertian ahlu sunnah wal jamaah pengikut Nabi dan sahabat. Tahu nah? Ada dua tanda ka ikut imam. Tahu nah? Nah, bahkan mesti ikut imam. Apakah langsung tak ikut je Nabi, tak ikut je para sahabat? Nah, gimana? Rela. Rela. Karena udin gede yang juuh tan dengan udin Nabi, dengan udin sahabat, dan urungnya ke imam-imamnya ke yang lebih tuh kiban Nabi tuh kiban sahabat. Sehingga kita yang uronyo berpanutan bak imam-imamnya. Kemudian tak ikut kelompok terbanyak. Baik. Yang pertama, so imam gede. Imam? Yang pertama Imam Syafi'i. Halo? Hanafi. Maliki. Ahmad bin Hanbal ataupun Hambali. Kabe? Kabe ho? Ka? Haji tak nama ya? Baik, kalian. Jadi yang pertama ini ahlu sunnah wal jamaah yang ilmu yang wajib di Allah Taala macam. Yang pertama ilmu tauhid ataupun bidang etika. Inan na imam sih yang harus saya ikuti dengan nah dua imam tauhid gedanya, yaitu yang pertama Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Nyo masalah tauhid guna rujukan gedanya banyak ahlu sunnah. Yang dua tak ikut salah hero, yang hajir hanang hero. Ayo tauhid ro deju. Anda tak ikut baru nyo hansa. Karena wajib mengikuti salah satu dari duanya dalam masalah etika. Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Tak hafal lagi kira-kira izin. Apa le dah hafal? Perle. Tuan ke berarti dah kun sama-sama imam tauhid. Nak ikuti lu Jid. Imam tauhid. Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi. Imam tauhid. Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi. Imam tauhid. Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi. Kajian apa? Ya? Kajian? Teteh itu. Dukun Imam tauhid betul kan untuk lerurun. Imam tauhid. Okey, nyonya fokus mau apa dari dulu? Tak ulang lagi dulu. Imam tauhid. Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi. Imam tauhid. Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi. Imam tauhid. Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi. Kaji ya? Ulang. Imam tauhid. Kaji kepada dia, Pak. Kaji ya. Baik. Kemudian yang kedua yaitu dalam bidang tasawuf. Bidang tasawuf juga ada dua ilmu
yang mesti tak ikut lagi yang salah kira. Yang pertama yaitu Abu Junaid Al-Baghdadi, yang kedua Abu Hamid Al-Ghazali ataupun Imam Ghazali ya. Nyo bidang tasawuf. Tak apa dong? Tak ulang dah. Baik. Imam tasawuf. Abu Junaid Al-Baghdadi. Abu Hamid Al-Ghazali. Imam tasawuf. Abu Junaid Al-Baghdadi. Abu Hamid Al-Ghazali. Imam tasawuf. Abu Junaid Al-Baghdadi. Abu Hamid Al-Ghazali. Ajit. Ayo. Kita ulang lagi. Imam tasawuf. Abu Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. So yang kaji putroyo. Yang kaji apa? Nah, kaji wadid. Coba. Insyaallah. Nah, cerita teleror. Iya. Bismillah. Imam Tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Tasawuf Abu Junaid Al-Baghdadi, Abu Hamid Al-Ghazali. Kaji no? Kira-kira? Ya. Insyaallah ha. Man banyak anak tersonan guru yang kalau lucu deh apa? Tak usi kampung ada tersonan tu. Kepala keluarga tersonan. Aneh ya. Jadi nyo adalah imam-imam panutan gedayang. Baik, kemudian yang kedua yaitu dalam bidang fikah amaliyah. Nyo perroyo. Jadi wajib tak ikut gedayang salah satu dari empat. Karena gedayang ini ya mayoritas dan hampir semua mengikuti mazhab Syafi'i. Nyo kah apa ini kan? Nyo insyaallah akan ingat. Yang pertama, nyo yang paling tertua Hanafi, yang kedua Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang jin afai ban ronyo so. Nah, Imam Tauhid, Imam Tasawuf dan Imam Fiqh. Kibar, nyoba bawang bahal pikir. Nyoba bawang. Oh. Cina ngelek jadi kau keren. Mau pindah ya? Nah, mana kelihatan tadi? Kelihatan tadi kamu tuh ini. Ya gelap sana ya. Imam Tauhid. Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Tasawuf. Abu Junaid Al-Baghdadi. Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Fiqh. Imam Hanafi. Imam Maliki. Imam Syafi'i. Imam Hambali. Baik. Dia kira-kira kamu tahu lah. Kamu tahu imam gede ya?
Nah yang ino Abu Hasan ini Hasan Ana menyo Mansur Ana ini Ana ho harus ingat menyena yang Abu Hurairah yang Mansur enggak pernah ya. Abu Hasan. Oh Abu Hasan nih kan. Oh Banduana. Baik, kita lanjut. Kemudian ciri-ciri yang kedua penonton yaitu mengikuti kelompok terbang as-sawadul a'dham. Apakah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti kelompok terbanyak? Nah, karena mana? Karena kelompok terbanyak mungkin kan lebih betul ya? Ya. Lebih logika, betul. Bang Mari. Contoh hero ni hanan tepat benda. Contoh hero ni hanan tepat ho ke benda. Ni tayang bak goyang hero bak nuku ismu. Ai nuku ismu benda ho ke. Ke tu oleh kan gede ke. Betul gede. Macam benda ho ke ni. Gede. Ke tu oleh nuku ismu gede ke. Betul gede ke kan? Betul. Kemudian ni benda hero ni tayang bak orang lain hidup hero ni tayang. Banda gede ke batik tu untuk gede. Yang kan gede. Yang ni. Ya, karena lebih logika kepada yang ni. Yang itu bukan karena yang lebih betul. Dalam anggapan gede. Dalam logika ada begitu. Sehingga tak ikut kelompok terbanyaknya menjadi tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan karena yang menjadi tanda yang betul. Tetapi ini kita tak berlandaskan logika. Pakar mestinya karena Rasulullah kali berpegang. Karena kali berpegang oleh Nabi, inna ummati la tajtami ala dhalalah. Berpegang oleh Nabi, umat lu nyohan akan musapat di ada kesesatan. Artinya kesesatan dalam i'tikad. Mungkin punya sesat dalam perbuatan ramai. Kan? Tetapi dalam persoalan i'tikad nyohan mungkin. Nanti tuhro Nabi Muhammad ataupun 20 sepakat untuk salah etikut. Akan terjadi dalam kelompok tersebut pasti nak hero orang yang ada juga. Hero paham putih punya apakah putih. Kan ujung-ujung jih neraka yang jatuh. Pasti nak hero ya. Mantap. Apakah karena janji Nabi umat Nabi han sapat di akhir kesesatan. Cuma nepi ingat dengan Nabi. Fa'idha ra'aitum ikhtilafa menyegata kalian singoh karena perpecahan, perbedaan. Fa'alaikum bisawadil a'dham, maka wajib kita tak ikut as-sawadul a'dham. Mana kelompok terbanyak. Hana dan urile, orangnya 70 kelompok mana ada dan mandum pegahro Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bingung kan dia kan. Umar di 70 pegah Ahlus Sunnah. 70 pegah lu yang paling betul. Yang tahu dari ini, tahu yang betul. Jadi tak ada perintah kelompok yang paling le yang kenan tak gabung ron. Baik. Kemudian menyatakan orang kelompok yang terbanyak di dunia yaitu di Maroko nyo bermazhab Maliki. Maliki bukan Ahlus Sunnah. Maliki kan aswaja kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di Mesir hanya dua mazhab, sebahagian Hanafi dan sebahagian Syafi'i. Di Aljazair mazhab Hanafi, di Yaman Syafi'i, kemudian di Tunisia Hanafi, di Malaysia dan Indonesia bermazhab Syafi'i. Nyo nangkronyo bantu mayoritas mengikuti Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain nangkro yang na idoya yang pasti kahan rameda. Itu Israel orang yang. Nah yang Islam, nah yang di madhab itu dia Uziro pada. Uziro pada di Amerika contoh. Nah, punya nanggronyo, yo si Ramandu. Tapi orang nanggro di pelosok dunianya, walaupun Ziro tetap yang mengikut, sehingga perbandingan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling le pengikut.
Baik. Kemudian ulama yang ikut Imam Asy'ari yang mungkin sebagai penguat madhab, bahkan kita yang harus nak ikuti Imam Asy'ari dalam persoalan etika. Karena jadi yang merumuskan etika adapun karena program sifat 20 ya, wujud kita bakanya adalah Imam Asy'ari adapun dan Imam Al-Maturidi. Nah, bahkan kita yang mesti tak ikut Imam Asy'ari karena jangankan kita yang orang yang ulama-ulama jamun yang ahli dalam ilmu juga ikut Imam Asy'ari. Orangnya sebagai contoh Imam An-Nawawi, jangan sering kata dengar dia Imam Nawawi ya. Egonya yaitu ahli fikih. Imam Nawawi ahli fikih. Jadi kitab yang kena yang berbun orang yang karang mandu punya hidayah nanti le kitab Imam Nawawi. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis, Imam Al-Qurtubi ahli tafsir, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ahli fikih. Kemudian Zakaria Al-Ansari, Abdul Karim Al-Hawazin, Imam Al-Ghazali. Nyo urungnya ikut gaya sama dengan ikut kepada Imam Asy'ari. Imam Al-Ghazali igonya dalam bidang tasawuf menjadi imam apa? Imam Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali dalam bidang tasawuf gaya jadi ulama, tapi dalam bidang tauhid gaya tetap mengikuti Imam Asy'ari karena beliau tahu Imam Asy'ari itu berada di itikat yang benar. Maka ketanya orangnya cocok tak ikut Asy'ari, cocok tak ikut Ahlussunnah wal Jamaah, sangat cocok. Nah, mungkin yang kerja bagi ketanya bagi akidah ketanya kita mengakidah yang lain dan jika penting bagi kampung-kampung dunia supaya kita mengakidah yang lain. Karena menyekat dunia orangnya yang tahiro tak berumun maka sangat mudah kita aliran-aliran. Orang ada yang diajak mudah kan? Nah, bukan harus lebih macam tu. Jadi nyoku sebagai penting. Jadi hanya sekian dari lentuan. Sebelum letup, lumpukan lihat lentuan ke siapa kita nasi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Adanallahu billakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.